Di tengah kebisingan dunia, di antara kekacauan peperangan dan intrik politik, seorang pria duduk di dalam tendanya. Tangannya menggenggam gulungan perkamen, matanya menatap langit malam yang sunyi. Dia bukan hanya seorang kaisar, tetapi juga seorang filsuf yang terus mengasah pikirannya untuk tetap tenang menghadapi segala situasi. Dialah Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang dikenal sebagai salah satu pemikir stoik terbesar dalam sejarah. Ketika banyak pemimpin jatuh dalam kemarahan, ketakutan, dan hawa nafsu kekuasaan, Marcus Aurelius memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk mengendalikan pikirannya, memahami emosinya, dan menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan dunia. Satu dunia Marcus Aurelius, hidup dalam kekacauan. Marcus Aurelius menjadi kaisar Romawi pada tahun 161 M, menggantikan Antoninus Pius. Pada awal pemerintahannya, ia segera dihadapkan pada serangkaian tantangan berat. Wabah Antonine, salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah, yang menewaskan jutaan orang di Kekaisaran Romawi. Perang dengan bangsa Parthia dan suku Barbar, yang mengancam perbatasan Romawi dari berbagai arah. Konspirasi dan pengkhianatan di dalam istana, termasuk dari orang-orang terdekatnya sendiri. Di bawah tekanan sebesar ini, seorang pemimpin biasa mungkin akan tenggelam dalam kecemasan dan kemarahan. Namun, Marcus Aurelius tetap teguh dalam prinsipnya. Ia tidak membiarkan pikirannya dikendalikan oleh keadaan. Dalam buku pribadinya yang kini dikenal sebagai Meditations, ia menulis, "Kehidupan manusia singkat. Maka, gunakan waktumu untuk menjadi baik dan berbuat baik. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kebencian, keluhan, atau kecemasan." Bagi Marcus, dunia luar memang penuh kekacauan, tetapi itu bukan alasan untuk membiarkan batinnya ikut kacau. 1-2 Prinsip Stokisme, tenang di tengah badai. Stokisme adalah filosofi yang mengajarkan manusia untuk menerima kenyataan, mengendalikan emosi, dan hidup sesuai dengan kebajikan. Dalam menghadapi masalah, seorang stoik tidak akan mengeluh atau panik. Mereka akan bertanya, apa yang bisa saya kendalikan? Marcus Aurelius hidup berdasarkan prinsip ini. Ia memahami bahwa dirinya tidak bisa menghentikan peperangan, wabah, atau pengkhianatan, tetapi ia bisa mengendalikan cara berpikir dan reaksinya. Dalam Meditations, ia menulis, "Jangan berharap dunia menjadi lebih mudah. Harapkan dirimu menjadi lebih kuat." Pesan ini sangat relevan bagi kita di zaman modern. Kita sering menginginkan dunia berubah sesuai keinginan kita, agar orang-orang lebih baik, agar hidup lebih adil, agar segala sesuatunya berjalan lancar. Tapi Stokisme mengajarkan bahwa yang harus kita ubah bukan dunia luar, melainkan diri kita sendiri. Jika kita bisa berpikir seperti Marcus Aurelius, maka setiap kesulitan bukan lagi menjadi penderitaan, tetapi kesempatan untuk menguji ketangguhan mental kita. 1-3 Menghadapi cobaan dengan pikiran yang jernih. Salah satu tantangan terbesar Marcus Aurelius adalah perang melawan suku-suku barbar di perbatasan utara Romawi. Bertahun-tahun ia harus memimpin pasukan di medan perang yang keras, menghadapi musim dingin yang membekukan dan kehilangan banyak prajuritnya. Namun, di tengah kondisi sulit ini, ia tetap menulis catatan pribadinya setiap malam. Dalam Meditations, ia menuliskan pemikirannya dengan tenang, seolah-olah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah penilaian itu. Ini adalah prinsip fundamental dalam Stokisme. Realitas bukanlah masalah, tetapi cara kita memandangnya yang menentukan segalanya. Misalnya, bayangkan 2 orang kehilangan pekerjaan mereka. Orang pertama menganggapnya sebagai akhir dari segalanya, merasa hancur dan putus asa. Orang kedua melihatnya sebagai kesempatan untuk menemukan jalan baru, mengembangkan keterampilan baru, dan memulai sesuatu yang lebih baik. Kenyataan yang dialami sama, kehilangan pekerjaan. Tetapi respons yang diberikan sangat berbeda. Itulah kekuatan pikiran kita. Marcus Aurelius melatih dirinya untuk selalu melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih jernih dan rasional. 1-4 Latihan mental untuk menjadi lebih tangguh. Bagaimana kita bisa menerapkan pemikiran Marcus Aurelius dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikut beberapa latihan mental yang bisa kita gunakan.
1. Latihan mengamati pikiran sendiri. Marcus Aurelius selalu menekankan pentingnya kesadaran diri. Ia menulis, "Jangan biarkan pikiranku berjalan tanpa kendali. Aku harus mengamatinya, memeriksanya, dan mengendalikannya." Cobalah luangkan waktu setiap hari untuk duduk diam dan mengamati pikiranmu sendiri. Apakah ada kecemasan yang tidak perlu? Apakah ada kemarahan yang bisa dihindari? Dengan menyadari pikiran-pikiran ini, kita bisa mulai mengendalikannya. 2. Latihan menerima kenyataan apa adanya. Saat menghadapi masalah, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, bagaimana aku bisa menerimanya dengan tenang? Contohnya, jika hujan turun saat kita sudah merencanakan perjalanan, kita bisa marah dan kecewa, atau kita bisa menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. 3. Latihan berpikir dalam perspektif yang lebih luas. Ketika menghadapi kesulitan, ingatlah, apakah ini masih akan penting dalam 5 tahun ke depan? Marcus Aurelius selalu mengingatkan dirinya bahwa hidup ini singkat dan banyak hal yang tampak besar sekarang sebenarnya tidak terlalu penting dalam jangka panjang. 1. 5 kesimpulan, menjadi kaisar atas diri sendiri. Marcus Aurelius tidak bisa menghindari kesulitan, tetapi ia bisa mengendalikan cara berpikirnya terhadap kesulitan itu. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari masalah, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Jika kita ingin menghancurkan pikiran negatif, kita harus melatih diri untuk menerima kenyataan apa adanya, mengendalikan respons emosional kita, melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas, mengamati dan mengelola pikiran kita sendiri. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jadilah penguasa atas pikiranmu, dan kamu akan menjadi penguasa atas hidupmu. Jika kita bisa menerapkan filosofi ini, kita tidak akan lagi menjadi korban dari keadaan. Sebaliknya, kita akan menjadi tuan atas diri sendiri, tenang dalam badai, seperti Marcus Aurelius. Bayangkan suatu pagi, kau terjebak dalam kemacetan panjang. Klakson mobil berbunyi tak henti-henti, udara panas menyesakkan, dan waktu terus berjalan tanpa belas kasihan. Kau bisa merasakan amarah mulai mendidih. Lalu, di saat yang sama, kau mengingat sebuah ajaran kuno. Dari semua hal di dunia ini, ada yang berada dalam kendalimu, dan ada yang tidak. Kesedihan datang saat kau berusaha mengendalikan sesuatu yang bukan milikmu untuk dikendalikan. Ajaran itu berasal dari filsafat Stokisme, yang menjadi dasar pemikiran Marcus Aurelius dalam menghadapi hidup. Jika kita ingin menghancurkan pikiran negatif dan hidup dengan lebih tenang, kita harus memahami batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. 2.1.2 Dunia, yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Marcus Aurelius, seperti para filsuf stoik lainnya, membagi dunia menjadi 2 kategori. 1. Hal-hal yang bisa kita kendalikan. Pikiran dan persepsi kita. Tindakan dan reaksi kita. Pilihan yang kita buat. Upaya yang kita berikan dalam hidup. 2. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Peristiwa eksternal, cuaca, kemacetan, ekonomi, politik, pendapat dan tindakan orang lain, masa lalu, hasil akhir dari usaha kita. Kesalahan terbesar manusia adalah mencoba mengendalikan hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Misalnya, kita sering berusaha mengubah pendapat orang lain agar menyukai kita, mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, menyesali masa lalu yang tak bisa diubah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan biarkan dirimu disandera oleh hal-hal yang berada di luar kendalimu. Fokuslah pada yang bisa kau lakukan. Artinya, jika kita terus mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali kita, kita hanya akan membuang energi dan menciptakan penderitaan bagi diri sendiri. 2. Mengapa kita harus menerima kenyataan? Bayangkan seorang petani yang menanam padi. Ia bisa memilih bibit terbaik, merawat tanah dengan baik, dan menyiramnya setiap hari. Tetapi, apakah ia bisa mengontrol hujan? Apakah ia bisa memastikan bahwa tidak ada hama yang menyerang? Tidak. Ia hanya bisa berusaha, tetapi hasilnya tidak selalu sesuai harapannya. Begitu pula dengan hidup kita. Kita bisa berusaha keras dalam pekerjaan, tetapi hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh faktor lain. Kita bisa mencintai seseorang, tetapi tidak bisa memaksanya untuk mencintai kita kembali.
Marcus Aurelius mengingatkan kita. Terimalah apa yang diberikan alam semesta. Apapun yang terjadi, pasti itu bagian dari rencana yang lebih besar. Dengan menerima kenyataan, kita berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa diubah dan mulai berfokus pada hal-hal yang bisa diperbaiki. 2-3 latihan stoik, menerapkan kendali diri dalam hidup sehari-hari. Bagaimana cara kita mengaplikasikan ajaran Marcus Aurelius dalam kehidupan kita? Berikut beberapa latihan stoik yang bisa kita coba. 1. Latihan dikotomi kendali. Setiap kali merasa stres atau frustrasi, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan. Jika jawabannya ya, maka lakukan sesuatu untuk mengubahnya. Contoh, kemacetan tidak bisa dikendalikan, tenangkan diri dan gunakan waktu untuk mendengarkan audiobook atau berpikir positif. Proyek kerja gagal, hasilnya tidak bisa dikendalikan, fokus pada evaluasi dan belajar dari pengalaman. Orang lain membenci kita, pendapat mereka tidak bisa dikendalikan, fokus menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Latihan ini membantu kita mengarahkan energi hanya pada hal-hal yang bermanfaat. 2. Latihan persepsi positif. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa tidak ada kejadian yang intrinsik buruk atau baik, hanya persepsi kita yang membuatnya demikian. Coba ubah cara berpikir terhadap sesuatu yang negatif. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, lihat sebagai pembelajaran. Alih-alih melihat kesulitan sebagai penderitaan, lihat sebagai ujian untuk menguatkan diri. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, hidup kita adalah seperti apa yang kita pikirkan tentangnya. Dengan mengubah cara berpikir, kita bisa mengubah realitas kita sendiri. 3. Latihan ketabahan stoik. Ketika menghadapi tantangan, coba tanyakan pada diri sendiri. Bagaimana Marcus Aurelius menghadapi ini? Apa yang bisa kupelajari dari kesulitan ini? Jika aku bertahan dan melewati ini, bagaimana aku akan menjadi lebih kuat? Misalnya, jika kita mengalami hari yang buruk di tempat kerja, alih-alih mengeluh, kita bisa berpikir, ini kesempatan bagiku untuk melatih ketabahan dan kesabaran. Stokisme mengajarkan bahwa kesulitan bukan musuh, tetapi pelatih yang membentuk kita menjadi lebih kuat. 2-4 contoh nyata, Marcus Aurelius dalam menghadapi pengkhianatan. Salah satu momen terberat dalam hidup Marcus Aurelius adalah ketika sahabat dan jenderalnya sendiri, Avidius Cassius, melakukan pemberontakan terhadapnya. Cassius, yang dulunya dipercayai untuk memimpin pasukan di timur, tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai kaisar dan mengkhianati Marcus. Bagi kebanyakan pemimpin, pengkhianatan semacam ini bisa memicu kemarahan dan balas dendam. Namun, bagaimana Marcus Aurelius merespons? Dalam surat-suratnya, ia menulis bahwa ia tidak menyimpan kebencian terhadap Cassius. Bahkan, ia berharap Cassius tetap diberi kesempatan untuk bertobat. Marcus memahami bahwa ia tidak bisa mengontrol tindakan Cassius, tetapi ia bisa mengontrol reaksinya terhadapnya. Akhirnya, sebelum perang besar terjadi, Cassius dibunuh oleh pasukannya sendiri, dan Marcus bahkan menolak untuk menghukum keluarga atau pendukung Cassius. Ia memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidupnya dengan tenang. Kisah ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu membiarkan pengkhianatan atau kebencian orang lain menguasai hati dan pikiran kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. 2-5 kesimpulan, kebebasan sejati ada dalam kendali diri. Pelajaran terbesar dari Marcus Aurelius dalam bab ini adalah bahwa kebebasan sejati tidak datang dari mengendalikan dunia, tetapi dari mengendalikan diri sendiri. Jika kita bisa mengarahkan perhatian kita hanya pada apa yang bisa kita kendalikan, maka kita tidak akan lagi terjebak dalam kekhawatiran yang sia-sia. Kita tidak akan mudah tersinggung atau marah oleh tindakan orang lain. Kita akan memiliki ketenangan dan kekuatan mental yang lebih besar. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan sia-siakan energimu mengkhawatirkan hal-hal di luar kendalimu. Gunakan kekuatanmu untuk memperbaiki apa yang ada dalam jangkauanmu. Dengan memahami batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, kita bisa mulai membangun ketenangan batin, ketabahan, dan kebijaksanaan sejati, seperti Marcus Aurelius. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu,
rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal tersebut, tetapi oleh penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu sekarang juga. Ini adalah inti dari Stokisme. Pikiran negatif bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kita berpikir tentang dunia luar. Berapa kali kita merasa sedih atau marah karena sesuatu, lalu setelah beberapa waktu berlalu, kita menyadari bahwa hal itu sebenarnya tidak seburuk yang kita kira? Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita bisa melawan pikiran negatif dengan rasionalitas. Jika kita mampu melihat sesuatu secara objektif dan logis, kita bisa mengendalikan emosi kita dengan lebih baik. 3. Satu pikiran negatif, musuh sejati dalam diri kita. Seringkali, pikiran negatif muncul dalam bentuk kekhawatiran berlebihan, bagaimana jika aku gagal? Rasa takut terhadap masa depan, bagaimana jika hidupku tidak berjalan sesuai rencana? Kecemasan sosial, bagaimana jika orang lain tidak menyukaiku? Perasaan tidak cukup baik, aku tidak layak untuk sukses. Masalahnya, sebagian besar dari pikiran ini tidak berbasis kenyataan. Kita hanya membiarkan diri kita dipermainkan oleh ketakutan yang belum tentu terjadi. Marcus Aurelius menulis, banyak penderitaan kita berasal dari imajinasi kita, bukan dari kenyataan. Dengan kata lain, pikiran negatif hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. 3. Dua logika Stoik, membedah pikiran negatif secara rasional. Para filsuf Stoik memiliki teknik sederhana untuk melawan pikiran negatif. Ujilah dengan logika. Setiap kali pikiran negatif muncul, tanyakan 3 pertanyaan berikut. Apakah ini benar? Apakah ini membantu? Apakah ini berada dalam kendaliku? Misalnya, ketika muncul pikiran, aku pasti akan gagal, kita bisa mengujinya dengan logika Stoik. Apakah ini benar? Tidak ada bukti bahwa kita pasti akan gagal. Apakah ini membantu? Tidak. Pikiran ini hanya membuat kita cemas. Apakah ini berada dalam kendaliku? Ya, aku bisa berusaha semaksimal mungkin. Dengan cara ini, kita bisa menghapus pikiran negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. 3. Teknik Stoik untuk menghadapi pikiran negatif. Berikut beberapa teknik Stoik yang diajarkan Marcus Aurelius untuk melawan pikiran negatif dengan rasionalitas. 1. Jarak emosional, melihat diri sendiri dari perspektif orang lain. Ketika mengalami kesulitan, cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Misalnya, jika kita sedang stres karena gagal dalam wawancara kerja, tanyakan, bagaimana jika orang lain mengalami hal ini? Apa yang akan aku katakan kepada mereka? Biasanya, kita akan lebih bijaksana ketika memberi nasihat kepada orang lain dibandingkan saat menghadapi masalah sendiri. 2. Memento mori, mengingat kematian untuk menghilangkan kekhawatiran. Marcus Aurelius selalu mengingatkan dirinya bahwa hidup ini singkat. Dengan menyadari bahwa kita akan mati suatu hari nanti, kita bisa membebaskan diri dari ketakutan yang tidak perlu. Misalnya, jika kita takut gagal dalam proyek, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini masih akan penting dalam 5 tahun ke depan? Jika aku akan mati besok, apakah ini benar-benar layak untuk dikhawatirkan? Kebanyakan dari kecemasan kita akan tampak kecil jika dilihat dalam perspektif jangka panjang. 3. Amor fati, mencintai dan menerima apa yang terjadi. Stokisme mengajarkan bahwa bukan hanya menerima takdir, tetapi juga mencintainya. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, alih-alih mengeluh, kita bisa berkata, ini bukan hambatan, ini latihan untuk menjadi lebih kuat. Marcus Aurelius menulis, apapun yang terjadi, terimalah dengan senang hati. Semesta tidak pernah salah dalam mengatur jalan hidup kita. Dengan berpikir seperti ini, kita bisa mengubah pikiran negatif menjadi energi positif. 3-4 contoh nyata, Marcus Aurelius dalam menghadapi krisis. Selama masa pemerintahannya, Marcus Aurelius menghadapi berbagai krisis besar. Salah satunya adalah wabah Antonini yang membunuh jutaan orang di Kekaisaran Romawi. Bayangkan tekanan yang ia rasakan, rakyatnya menderita, ekonominya terpuruk, dan perang melawan suku barbar terus berlanjut. Namun, dalam catatannya, Marcus tidak mengeluh atau tenggelam dalam keputusasaan. Ia tetap berpikir jernih dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah. Ia menulis,
Jangan berharap dunia ini menjadi lebih mudah. Sebaliknya, berharaplah dirimu menjadi lebih kuat. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan, tetapi tindakan dan pemikiran yang rasional bisa membawa perubahan nyata. Ini adalah contoh nyata bagaimana stokisme bisa membantu kita menghadapi kesulitan dengan kepala dingin. 3-5 kesimpulan, kekuatan rasionalitas dalam mengendalikan pikiran. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa pikiran negatif tidak memiliki kekuatan atas kita kecuali jika kita mempercayainya. Dengan menggunakan logika stoik, kita bisa menyaring pikiran negatif yang tidak masuk akal. Berlatih melihat masalah dari perspektif yang lebih luas. Mengingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Menggunakan tantangan sebagai latihan untuk menjadi lebih bijaksana dan kuat. Marcus Aurelius menulis, pikiran kita adalah satu-satunya yang benar-benar bisa kita kendalikan. Maka, pastikan untuk menjaganya tetap jernih dan kuat. Jika kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka tidak ada lagi yang bisa mengguncang kedamaian kita. Marcus Aurelius hidup di masa yang penuh gejolak. Kekaisaran Romawi sedang menghadapi perang, wabah penyakit, pengkhianatan politik, dan berbagai masalah lainnya. Namun, di tengah semua itu, ia tetap mempertahankan ketenangan batinnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap tenang saat dunia di sekelilingnya penuh dengan kekacauan? Jawabannya ada dalam stokisme. Stokisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kita memandang dunia. Marcus Aurelius menulis, jika kamu menemukan dirimu dalam penderitaan, ingatlah bahwa bukan dunia yang menyakitimu, tetapi penilaianmu tentang dunia. Dengan kata lain, ketenangan bukan soal menghindari kekacauan, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya. 4. Dunia tidak bisa dikendalikan, tapi pikiran kita bisa. Salah satu ajaran utama stokisme adalah dikotomi kendali, memahami apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Yang bisa kita kendalikan, pikiran, emosi, reaksi, dan tindakan kita sendiri. Yang tidak bisa kita kendalikan, orang lain, cuaca, politik, ekonomi, dan kejadian di luar diri kita. Marcus Aurelius menulis, berhentilah berharap dunia ini berjalan sesuai keinginanmu. Sebaliknya, belajarlah untuk menerima apa yang terjadi dengan lapang dada. Jika kita menghabiskan energi untuk mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita hanya akan menyiksa diri sendiri. Sebaliknya, jika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita akan menemukan ketenangan. Misalnya, jika kita menghadapi masalah di tempat kerja. Jika atasan kita marah, kita tidak bisa mengubah sikapnya, tetapi kita bisa mengubah cara kita meresponsnya. Jika ada tekanan dari pekerjaan, kita tidak bisa menghindari tanggung jawab, tetapi kita bisa mengatur pikiran agar tetap tenang dalam menghadapinya. Kunci ketenangan adalah berhenti berjuang melawan hal-hal yang berada di luar kendali kita dan mulai fokus pada diri sendiri. 4. Latihan mental untuk menjadi tangguh dalam kekacauan. Para filsuf stoik memiliki beberapa latihan mental untuk membantu mereka tetap tenang di tengah kesulitan. Berikut adalah beberapa latihan yang diajarkan oleh Marcus Aurelius. 1. Premeditatio malorum, mempersiapkan diri untuk hal buruk. Salah satu cara untuk tetap tenang dalam kekacauan adalah dengan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Marcus Aurelius menulis, sebelum menjalani hari ini, pikirkan kemungkinan bahwa orang-orang akan bertindak bodoh, ketidakadilan akan terjadi, dan masalah akan datang. Dengan begitu, kamu tidak akan terkejut ketika itu terjadi. Dengan memikirkan kemungkinan buruk sebelumnya, kita tidak akan terlalu terkejut atau kecewa ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Misalnya, sebelum pergi ke kantor, kita bisa berpikir, mungkin akan ada kemacetan. Mungkin rekan kerja akan menyebalkan hari ini. Mungkin ada tugas mendadak yang membuatku stres. Jika semua itu benar-benar terjadi, kita tidak akan terlalu terganggu karena kita sudah siap menghadapinya. 2. Objektivitas, melihat sesuatu apa adanya. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus melihat kenyataan sebagaimana adanya, tanpa membiarkan emosi berlebihan menguasai kita. Misalnya, jika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa melihatnya secara objektif. Fakta, aku kehilangan pekerjaan. Emosi negatif, aku gagal,
hidupku hancur. Pemikiran stoik, ini hanya satu bagian dari perjalanan hidup. Aku bisa mencari peluang baru. Dengan cara ini, kita tidak membiarkan perasaan negatif mengambil alih pikiran kita. 3. Latihan kedisiplinan, membiasakan diri dengan ketidaknyamanan. Marcus Aurelius dan filsuf stoik lainnya sering melatih diri mereka untuk menghadapi ketidaknyamanan, agar ketika kesulitan datang, mereka tidak mudah terguncang. Misalnya, mereka tidur di lantai meskipun mereka punya tempat tidur empuk. Makan makanan sederhana meskipun mereka bisa menikmati makanan mewah. Mandi air dingin meskipun mereka punya pilihan air hangat. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk membiasakan diri dengan keadaan sulit sehingga ketika masalah benar-benar datang, mereka sudah siap mental. Kita bisa mencoba latihan ini dengan tidak makan makanan favorit selama beberapa hari. Mematikan AC atau kipas angin saat tidur. Mengurangi penggunaan media sosial untuk melatih ketenangan pikiran. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah panik ketika kehidupan menjadi sulit. 4. 3 contoh nyata, bagaimana Marcus Aurelius menghadapi kekacauan. Sebagai Kaisar Romawi, Marcus Aurelius menghadapi banyak peristiwa yang bisa membuatnya kehilangan kendali. Salah satunya adalah pengkhianatan Jenderal Avidius Cassius, yang mencoba merebut tahta. Alih-alih panik atau membalas dendam dengan penuh kemarahan, Marcus tetap tenang. Ia bahkan menulis dalam Meditations. Aku tidak akan membiarkan kemarahan atau balas dendam menguasai hatiku. Aku akan menerima ini sebagai bagian dari hidup dan menjalankannya dengan kepala dingin. Ia tidak membiarkan emosinya mengendalikan tindakan. Sebaliknya, ia bertindak dengan rasionalitas dan tetap fokus pada tugasnya sebagai pemimpin. Ini adalah contoh nyata bagaimana stokisme bisa membantu seseorang tetap tenang di tengah badai kehidupan. 4. Kesimpulan, ketenangan adalah pilihan. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa ketenangan bukan tentang menghindari masalah, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Jika kita ingin hidup dengan tenang di tengah kekacauan dunia, kita harus tanda centang putih tebal menerima bahwa dunia tidak bisa dikendalikan, tetapi pikiran kita bisa. Tanda centang putih tebal melatih diri untuk menghadapi kemungkinan buruk agar tidak mudah terkejut. Tanda centang putih tebal melihat masalah secara objektif, tanpa membiarkan emosi negatif menguasai kita. Tanda centang putih tebal membiasakan diri dengan ketidaknyamanan agar lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Marcus Aurelius menulis, dunia bisa saja berantakan, tetapi jika jiwamu tetap tenang, tidak ada yang bisa mengganggumu. Jika kita menguasai pikiran kita, kita bisa tetap tenang, tidak peduli seberapa kacau dunia di sekitar kita. Dunia ini penuh dengan keterbatasan. Kita terikat oleh aturan, kewajiban, pekerjaan, keluarga, bahkan oleh tubuh kita sendiri. Banyak orang merasa tidak bebas karena harus mengikuti berbagai tuntutan hidup. Tapi Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah soal fisik, melainkan soal pikiran. Ia menulis, kamu bisa menjadi budak bahkan jika kamu adalah seorang kaisar. Dan kamu bisa bebas bahkan jika kamu berada dalam penjara. Kebebasan sejati bukan tentang bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kebebasan sejati adalah tentang mengendalikan pikiran kita sendiri. 5. Apa itu kebebasan sejati? Banyak orang berpikir bahwa kebebasan berarti bisa melakukan apapun tanpa batasan. Tapi stokisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Jika kamu bisa tetap tenang saat orang lain menghina, itu adalah kebebasan. Jika kamu bisa memilih untuk tidak marah meskipun ada alasan untuk marah, itu adalah kebebasan. Jika kamu tidak membiarkan rasa takut atau kecemasan mengendalikanmu, itu adalah kebebasan. Marcus Aurelius berkata, jika seseorang memaksamu marah, sedih, atau takut, sesungguhnya kamu telah memberikan kekuasaan atas dirimu kepada mereka. Artinya, tidak ada yang bisa benar-benar mengendalikan kita kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Misalnya, jika seseorang mencemooh kita, kita punya dua pilihan. Tersinggung dan marah, yang berarti kita menyerahkan kendali emosi kita kepada mereka. Tetap tenang dan tidak membiarkan perkataan mereka mengganggu kita. Pilihan kedua adalah kebebasan sejati. 5. Kebebasan dari pikiran negatif. Kita sering menjadi tawanan pikiran kita sendiri.
Kekhawatiran, ketakutan, penyesalan, dan kemarahan membuat kita merasa terperangkap. Tapi Stokisme mengajarkan bahwa pikiran negatif hanyalah ilusi yang bisa kita hancurkan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan menyiksa dirimu sendiri dengan bayangan masa depan atau kenangan masa lalu. Hiduplah di saat ini." Ada beberapa teknik stoik untuk membebaskan diri dari pikiran negatif. 1. Amati pikiranmu seperti orang lain. Ketika kita merasa cemas atau marah, coba lihat diri kita seolah-olah kita adalah orang lain. Misalnya, bayangkan temanmu sedang menghadapi masalah yang sama. Apakah kamu akan mengatakan, "Kamu harus panik dan khawatir"? Tidak, tentu saja. Kamu akan menyarankan agar ia tetap tenang. Marcus Aurelius sering menulis pemikirannya dalam bentuk dialog dengan dirinya sendiri. Ia membayangkan dirinya sebagai penasihat bagi dirinya sendiri. Kita bisa melakukan hal yang sama. Saat cemas, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sungguh masalah besar, atau hanya bayangan dalam pikiranku? Saat marah, tanyakan, apakah kemarahan ini berguna? Apakah akan mengubah sesuatu? Dengan cara ini, kita bisa mengambil jarak dari pikiran negatif dan melihatnya dengan lebih objektif. 2. Ingatlah bahwa segalanya sementara. Salah satu prinsip stoik adalah ketidakkekalan, tidak ada yang bertahan selamanya. Kekhawatiran yang kamu rasakan sekarang, suatu hari akan hilang. Kesedihan yang kamu alami, suatu saat akan berlalu. Bahkan kebahagiaan pun tidak abadi, jadi jangan terikat padanya. Marcus Aurelius menulis, "Segala sesuatu berlalu. Ingatlah bahwa ini hanya sementara." Ketika kita menyadari bahwa semua perasaan, baik buruk maupun baik, hanyalah sementara, kita tidak akan terlalu terikat atau tersiksa olehnya. 3. Jangan takut kehilangan apapun. Kebanyakan ketakutan berasal dari rasa takut kehilangan sesuatu, uang, status, hubungan, atau bahkan kehidupan. Tapi Stokisme mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Uang bisa hilang kapan saja. Jabatan bisa dicabut. Orang-orang datang dan pergi dalam hidup kita. Bahkan tubuh kita sendiri suatu hari akan hilang. Marcus Aurelius berkata, "Ingatlah bahwa semua yang kamu miliki saat ini adalah pinjaman. Nikmatilah, tapi jangan melekat padanya." Jika kita bisa menerima kenyataan bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, kita akan lebih bebas dari ketakutan. 5. Bagaimana menggunakan kebebasan sejati dalam kehidupan sehari-hari? Setelah memahami bahwa kebebasan sejati ada dalam pikiran kita, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? 1. Jangan bereaksi secara otomatis. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang membuat kita marah, jangan langsung bereaksi. Marcus Aurelius menulis, "Berhentilah sejenak sebelum bereaksi. Tanyakan pada dirimu, apakah ini penting?" Dengan memberi jeda, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memilih bagaimana merespons situasi. Misalnya, jika seseorang menyela pembicaraanmu, alih-alih langsung tersinggung, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini benar-benar penting? Jika seseorang mengkritikmu, sebelum marah, tanyakan, apakah kritik ini bisa membantuku berkembang? 2. Jangan biarkan pendapat orang lain mengontrolmu. Banyak orang merasa tidak bebas karena terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Marcus Aurelius menulis, "Kamu menghabiskan hidupmu mencoba menyenangkan orang lain, sementara mereka bahkan tidak memikirkanmu." Kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, jadi mengapa kita harus membiarkan pendapat mereka mengendalikan kita? Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang benar, lakukanlah, tanpa peduli apa kata orang. Jika seseorang mencemooh keputusanmu, biarkan saja. Itu adalah masalah mereka, bukan masalahmu. 3. Fokus pada diri sendiri, bukan pada dunia luar. Kebebasan sejati berarti tidak membiarkan dunia luar menentukan kebahagiaan kita. Jangan berharap dunia akan menjadi lebih adil, jadilah orang yang adil. Jangan berharap orang lain akan selalu baik, jadilah orang yang baik. Jangan berharap keadaan akan selalu menguntungkanmu, jadilah orang yang bisa menghadapi keadaan apapun. Marcus Aurelius mengajarkan, dunia bisa berantakan, tapi pikiranku tetap dalam kendaliku. Jika kita bisa hidup dengan prinsip ini, kita tidak akan terganggu oleh hal-hal di luar diri kita.
5. Kesimpulan, kebebasan ada di tangan kita. Banyak orang mencari kebebasan di luar diri mereka, uang, jabatan, atau kekuasaan. Tapi Stokisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Kebebasan sejati ada dalam pikiran kita sendiri. Tanda centang putih tebal jika kita bisa mengendalikan reaksi kita, kita bebas. Tanda centang putih tebal jika kita bisa melepaskan diri dari ketakutan dan kecemasan, kita bebas. Tanda centang putih tebal jika kita tidak membiarkan pendapat orang lain mengontrol kita, kita bebas. Marcus Aurelius menutupnya dengan kata-kata sederhana. Kamu punya kekuatan atas pikiranmu sendiri, bukan atas dunia luar. Ketahuilah ini, dan kamu akan menemukan kebebasan sejati.